Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Waldi. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Islam Aliyah Kuningan, jurusan Fakultas Teknik Informatika. Sekarang saya berada di semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah grafika komputer yang diampu oleh eh, Neng Sri Latifah Zulfa Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tata cara tutorial cara membuat eh, data dari apa namanya asosiasi. Di sini sebelumnya mohon maaf karena harusnya apa namanya membuat video tutorialnya itu di aplikasi RapidMiner. Mungkin saya ini beda dari yang lain, yaitu dengan apa namanya di Google Colab dengan bahasa Python. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan dari kode-kode yang saya buat, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu data mining. Data mining itu adalah proses ekstraksi informasi yang mana berguna dari dataset besar untuk menemukan pola atau hubungan yang tersembunyi. Selanjutnya eh, ada lagi saya akan menjelaskan lagi yang namanya asosiasi dalam data mining. Pastinya sebelumnya pasti ada kaitannya dengan apa namanya asosiasi dari data mining. Asosiasi adalah teknik yang digunakan untuk menemukan hubungan antara item dalam transaksi. Contoh nyatanya adalah yaitu ketika dalam e-commerce di mana kita ingin mengetahui produk apa yang sering dibeli bersamaan. Jadi ketika apa namanya produk itu dibeli dengan bersamaan, maka akan timbul apa hukum asosiasi. Selanjutnya ada lagi yang dinamakan algoritma a priori. Saya akan sebelum menjelaskan ini, saya akan apa namanya memberikan pemahaman dulu itu yang dinamakan algoritma a priori. Algoritma a priori itu yaitu algoritma salah satu algoritma yang digunakan untuk menemukan investment yang sering dan menghasilkan aturan asosiasi dalam data transaksi. Nah, gitu. Selanjutnya sebelum saya mulai melakukan analisis asosiasi, saya juga perlu menyiapkan apa yang menyiapkan lingkupan yang dibutuhkan itu tersendiri. Mari langsung saya jelaskan dari kode-kode yang apa namanya yang dibuat tersebut, yaitu ya dari install dependency pip install mid yang itu tuh yang ini, dari yang ini hingga apa namanya hingga apa dari yang itu sampai yang panas itu ya menjelaskan kita import library yang dibutuhkan untuk memulai analisis. Itu kode ini. Selanjutnya dari kode ini sampai yang ini yaitu menjelaskan apa namanya persiapan dataset. Ketika untuk itu saya akan menggunakan dataset sederhana yang berisi data transaksi belanja. Yang mana di sini saya menggambarkan transaksi pelangganan di toko, di mana setiap produk yang diberi nilai satu dan yang tidak diberi yang tidak dibeli itu diberi nilai 0. Ketika dataset ini saya memiliki produk seperti milk, brand, butter dan cheese. Apa namanya? Setiap baris di dataset menunjukkan transaksi berbeda yang berisi pembelian produk tersebut, sehingga selanjutnya dari apa namanya dari kode ini sampai kode ini menimbul apa namanya setelah membuat kode tersebut, saya bisa juga menampilkan dataset untuk melihat bagaimana
data transaksi itu bisa terlihat. Sebelum itu menerapkan algoritma a priori, setelah mempersiapkan algoritma tersebut, dataset, saya menerapkan algoritma a priori yang mana untuk mencari frekuensi item set, maksudnya kombinasi item yang sering dibeli bersamaan. Sehingga disinilah kita menentukan support minimal sebesar 60%. Yang berarti di mana kita hanya mencari item set yang muncul lebih dari 60% apa namanya dalam transaksi tersebut. Yang selanjutnya, frekuensi item set tersebut adalah kombinasi produk yang sering muncul dalam transaksi tersebut. Sehingga misal kita menemukan bahwa apa namanya produk brand dan milik sering dibeli bersamaan. Selanjutnya frekuensi yang selanjutnya eh, yang ini tampilan dataset yang ini yaitu apa namanya menampilkan aturan asosiasi sehingga ketika saya ingin menemukan aturan asosiasi tersebut, aturan asosiasi menunjukkan bahwa hubungan antar item set yang sering misalnya jika pelanggan memberikan brand, mereka lah memungkinkan besar juga untuk membeli milk. Dan disinilah saya menggunakan metrik lift untuk mengevaluasi aturan di mana lift yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa hubungan antara produk lebih kuat daripada yang dihadapkan secara kebetulan. Lulus. Selanjutnya, yang ini dari sampai yang ini yaitu rules Android ya, yang itu apa namanya lift itu saya bisa menampilkan aturan asosiasi yang mana ditemukan asosiasinya yang ditemukan sehingga ketika termasuk matrix seperti support, confide dan leave. Yang selanjutnya itu ada lagi print another. Yang ini sampai yang ini itu menjelaskan apa namanya visualisasi operasional, yaitu untuk memudahkan audiens memahami hubungan antara aturan asosiasi sehingga kita bisa mengevaluasikan bahwasanya support dan lift menggunakan scatter plot ini membantu melihat apakah ada pola yang jelas antara produk yang sering dibeli bersama atau enggak gitu. Selanjutnya kode tersebut, kode yang selanjutnya itu yang ini dari si ini itu apa namanya di akhir presentasi tersebut saya ini bisa menarik kesimpulan bahwasanya tentang apa yang telah dilakukan dengan bagaimana hasilnya itu bermanfaat sehingga ditariklah hasil kesimpulan terakhir yaitu saya telah menggunakan algoritma a priori untuk menemukan item set yang sering dalam dataset transaksi tersebut. Saya juga kemudian mengidentifikasikan aturan asosiasi yang mana menunjukkan hubungan antara produk yang sering dibeli bersamaan atau tidaknya. Yang selanjutnya itu kesimpulan terakhir itu visualisasi memberikan gambaran sehingga yang lebih jelas mengenai hubungan antara support dan lead. Penerapan praktis algoritma sosial asosiasi bisa digunakan untuk berbagai aplikasi nyata seperti rekomendasi produk di e-commerce, analisis pasar, atau bahkan analisis kebiasaan pelanggan. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya dari penjelasan tadi yang sudah saya paparkan, dari kode-kode yang sudah saya paparkan akan menghasilkan hasil seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Ini dataset transaksi yang tadi saya buatkan akan menghasilkan seperti ini mil
satu berarti brandnya satu, boot baterainya kosong dan chestnya satu. Kalau milnya satu, terus baterainya satu, ini satu. Berarti di sininya kalau di sini ada dua, otomatis di sini kosong, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Kalau di sininya tiga, berarti di miliknya satu, di brandnya satu, di baterainya satu, di case-nya kosong. Kalau di sininya empat, berarti di sininya satu, di brandnya kosong, di baterainya satu, di case-nya satu. Selanjutnya adalah ke frekuensi items. Frekuensi item ini tadi hasilnya akan menghasilkan seperti ini. Mail akan menghasilkan 0,8, terus ketika di sini satu brand sama 0,8, kalau di sini 2 berarti 0,8 baterainya gitu. Terus di sininya 0,8, bread dan milk 0,6, butter milk akan menghasilkan 0,6, cheese milk akan menghasilkan 0,6, bread butter hasil 0,6, bread cheese akan menghasilkan 0,6, cheese butter akan menghasilkan 0,6. Selanjutnya itu aturan akan menghasilkan aturan asosiasi. Eh, dari kode-kode yang tadi saya buat itu akan menghasilkan aturan asosiasi seperti ini. Aturan hasil asosiasi seperti ini. Nah, gambarnya akan menghasilkan hasil seperti ini. Ya baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.